Halo conference, kembali lagi di Last Week on Text episode 6 bersama gue Nadira Lisa. Jadi hari ini gue bakal nyeritain beberapa berita internasional karena belakangan ini lagi banyak banget yang terjadi di dunia. Let's check it out. Berita utama minggu ini adalah kunjungan Presiden Joko Widodo ke KTT BRICS. Jadi BRICS adalah forum ekonomi yang terdiri dari 5 negara berekonomi besar antara lain Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Jadi BRICS ini sedang ramai diperbincangkan karena adanya wacana dedolarisasi, yaitu upaya jangka panjang BRICS untuk tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi perdagangannya. Dalam KTT BRICS, Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang berisi bahwa tatanan dunia saat ini sangatlah tidak adil, adanya gap pembangunan yang besar, dan di mana masyarakat miskin dan kelaparan terus meningkat. Maka dari itu hal ini tidak dapat dibiarkan. Di penghujung KTT BRICS diumumkan bahwa terdapat beberapa negara yang akan bergabung dengan BRICS pada awal tahun depan, antara lain Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan juga Ethiopia. Nah, Indonesia sendiri belum bergabung karena saat ini Indonesia masih menimbang-nimbang dan juga belum cukup yakin. Berita selanjutnya adalah kematian dari bos Wagner Group, Yevgeny Prigozhin. Pada tanggal 23 Agustus, pesawat yang ditumpangi oleh Prigozhin dari Moskow ke Saint Petersburg jatuh. Peristiwa tersebut menewaskan Prigozhin dan 8 orang lainnya. Satu hal yang menjadi tanda tanya besar dari kejadian tersebut adalah siapa dan apa yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut. Banyak pihak yang menuding bahwa penyebab dari kematian Prigozhin tersebut adalah Putin. Hal ini karena kelompok Wagner Group yang dipimpin oleh Prigozhin memberontak kepada Putin beberapa bulan sebelumnya. Hingga kini, otoritas Rusia masih terus mendalami kasus tersebut, tapi mungkin kita nggak akan pernah tahu siapa pelaku sebenarnya. Berita selanjutnya datang dari negeri Gajah Putih, di mana Srettha Thavisin terpilih menjadi Perdana Menteri baru di Thailand. Srettha terpilih setelah sebelumnya Pita gagal 2 kali dalam putaran voting di parlemen. Padahal Pita berasal dari Partai Move Forward Party yang menjadi pemenang pemilu Thailand. Saat ini justru Partai Move Forward Party atau MFP menjadi partai oposisi. Meski begitu, Pita masih berharap untuk dapat menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada periode berikutnya. Berita terakhir minggu ini adalah pembuangan limbah nuklir ke laut oleh Jepang. Jadi sebelumnya Jepang itu telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk membuang limbah nuklirnya ke laut, namun dengan catatan bahwa limbah nuklir ini telah melalui proses filtrasi. Proses filtrasi ini juga sudah merujuk pada standar keamanan dan kesehatan yang ada di Jepang. Rencana Jepang ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Atom Energi Internasional pada bulan Juli lalu. Namun, rencana Jepang ini mendapatkan banyak penentangan dari berbagai pihak. Salah satu penentangan yang paling vokal datang dari Cina. Cina melalui Kementerian Lingkungan Hidupnya menyatakan bahwa rencana Jepang ini sangatlah egois dan juga tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, Cina telah memberlakukan pelarangan impor dari 10 prefektur Jepang dan juga menetapkan pelacakan radiasi dari bahan makanan yang berasal dari Jepang. Sedangkan di Korea Selatan terdapat serangkaian demo yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang menyuarakan bahwa mereka khawatir pembuangan limbah nuklir ke laut ini akan mengkontaminasi makanan dan juga menyebabkan dampak lingkungan lainnya. Walaupun demikian, Jepang pada akhirnya pada tanggal 24 Agustus tetap menjalankan rencana ini dan sudah memulai pembuangan limbah nuklirnya ke laut. Nah, jadi sekian berita internasional dari minggu ini. Gue Nadira Lisa, sampai ketemu di Last Week on Text selanjutnya.